Putri Nurfarahin Aisyah Farhat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi kelompok 1 sampai kelompok 12 mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester. Oke, materi yang pertama adalah deskripsi benda. Nah, kata benda. Apa sih yang dimaksud dengan kata benda? Nah, kata benda adalah kata yang mengacu pada orang, hewan, konsep, ataupun pengertian. Nah, kata benda ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata benda abstrak, dan yang kedua ada kata benda konkret. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata benda abstrak? Nah, kata benda abstrak ini adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut tidak kasat mata atau tak dapat terlihat oleh panca indera. Contohnya seperti nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, nama keyakinan, keuntungan, keilmuan, udara, dan masih banyak hal lainnya. Nah, sedangkan kata benda konkret ini, kata benda jenis yang kedua itu adalah kata benda yang menyatakan nama dari benda-benda, di mana benda yang dimaksudkan ini adalah benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti mobil, orang, binatang, rumah, maupun tumbuhan. Materi yang kedua adalah identifikasi diri. Nah, identifikasi diri ini terdiri dari nama diri, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan, karakteristik nama diri dan keluarga, menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya, dan yang terakhir menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan ini adalah ungkapan yang dipakai dalam sistem tutur sapa. Nah, perbedaan kultur dan dialektika masyarakat juga mempengaruhi cara menggunakan kalimat sapaan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini. Nah, Indonesia itu memiliki norma pergaulan tersendiri, di mana orang tua, pejabat, atau mereka yang menduduki kelas sosial tinggi selalu mendapatkan penghormatan lebih dari kelompok masyarakat dengan derajat yang lebih rendah. Nah, pemilihan bentuk kata sapaan juga adalah salah satu jalan untuk memberi penghargaan kepada seseorang dan juga sebagai cara untuk menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang lebih akrab. Materi keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Apa sih yang dimaksud dengan dialog? Dalam KBBI, kata dialog itu berarti percakapan. Secara umumnya itu dalam percakapan dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya. Karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Intinya dialog itu adalah suatu percakapan. Nah, yang kedua ada prolog. Prolog itu dalam KBBI berarti pembukaan, entah itu dari sandiwara, musik, pidato, atau sebagainya. Kata atau pendahuluan. Prolog itu kata pendahuluan atau mukadimah sebelum cerita dimulai. Itu diambil dari kata pro atau awal dan log dari kata dialog, yaitu percakapan. Jadi sederhananya prolog itu adalah percakapan awal. Nah, yang ketiga ada epilog. Epilog itu adalah kata penutup yang mengakhiri naskah, biasanya berisi simpulan atau pesan yang dapat dipetik dari naskah. Yang kelima, ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, apa sih itu membaca? Membaca merupakan suatu bagian proses menuntut ilmu untuk memperoleh pemahaman dari informasi, ide, dan wacana yang dituliskan seorang pengarang di dalam sebuah bacaan. Ada pula nih syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, membaca dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, kecepatan membaca bervariasi. Yang ketiga, bersikap kritis. Yang keempat, jenis bacaan yang dibaca setiap hari harus bervariasi. Yang kelima, kaya dengan kosakata. Yang keenam, membaca sebagai kebutuhan. Dan yang ketujuh adalah efisiensi dalam membaca. Nah, ada pula nih definisi membaca petunjuk. Menurut Smith dan Ginting mengatakan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan untuk membangun sebuah pemahaman dari teks tertulis. Nah, menurut Depdiknas, petunjuk itu ada 3 macam. Yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu. Yang kedua, petunjuk untuk menggunakan sesuatu. Dan yang ketiga, petunjuk untuk membuat sesuatu. Materi ke-6 yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi dan prosa merupakan karya sastra yang dihasilkan dari pikiran dan perasaan penciptanya. Puisi disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, perbedaan puisi lama dan puisi baru bisa dilihat dari karakteristiknya. Jika puisi lama tidak ada nama pengarang, majasnya tetap, masih terikat aturan dan lain-lain, sedangkan puisi baru kebalikannya dari puisi lama. Cara membaca puisi yang benar yaitu intonasi yang jelas, mimik yang sesuai, dan menggunakan irama. Selanjutnya ada prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, suku kata, irama, ataupun rima. Contoh prosa yaitu cerpen dan roman. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Karakteristik prosa lama tidak berpengaruh pada budaya dan bahasa asing, sedangkan karakteristik prosa baru yaitu bisa terpengaruh pada budaya dan bahasa asing. Cara membaca prosa yang benar yaitu penghayatan yang bagus, sehingga dapat menarik perhatian pendengar, bahasa tubuh yang tepat, intonasi yang jelas, serta mimik yang sesuai dengan teks.
Materi ketujuh adalah menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung ini adalah sebuah tulisan yang menggunakan unsur estetika pada huruf yang dibentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada hakikatnya, menulis tegak sambung cenderung kepada meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. Oleh karena itu, menulis tegak bersambung ini sudah harus diterapkan oleh siswa-siswi SD. Pada proses pembelajaran menulis tegak bersambung menggunakan buku bergaris 3. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan membantu siswa dalam menulis tulisan tegak bersambung. Ada beberapa aturan dalam menulis huruf tegak bersambung dalam buku garis 3, yaitu posisi menulis, pembuatan pola, dan mengetahui beberapa huruf yang harus disambung seperti G, J, dan Y, atau yang berdiri tegak seperti huruf B, D, H, K, dan L. Kemudian ada beberapa aspek juga nih dalam penskoran tulisan tegak bersambung berdasarkan standar Depdiknas, yaitu kerapihan, kesesuaian huruf dan tulisan, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, serta kelengkapan huruf. Yang kedelapan adalah ringkasan. Nah, ringkasan ini merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarangnya. Ringkasan juga bisa diartikan sebagai suatu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dan hasil yang sudah ada. Tujuan dari ringkasan sendiri adalah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan atau buku. Materi yang kesembilan adalah parafrase. Parafrase ini merupakan menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna dan pesan dari teks yang asli. Unsur-unsur parafrase ini ada 3. Yang pertama, parafrase kalimat. Artinya memisahkan atau memenggal sebuah kalimat menjadi beberapa kata menurut jabatannya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua ada parafrase suku kata. Artinya yaitu memisahkan atau memenggal sebuah kata menurut suku katanya. Dan yang ketiga adalah parafrase puisi. Artinya yaitu mengubah bentuk puisi ke bentuk prosa dan narasi. Materi yang ke-10 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis. Surat resmi adalah surat yang bisa digunakan untuk kepentingan resmi baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dapat dikatakan surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Nah, surat ini ditunjukkan antara sesama teman atau keluarga. Fungsi surat resmi, yaitu surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Sedangkan fungsi surat pribadi adalah untuk mengekspresikan diri menjadi wakil penulis, sarana penyampaian ide, dan sebagai sarana penyampaian informasi. Yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir didefinisikan sebagai lembar kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Terdapat struktur formulir yaitu kepala, badan, instruksi, dan penutup. Fungsi-fungsi formulir adalah untuk keseragaman atau pembakuan kerja, untuk mempermudah dalam penggolongan data, untuk mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya, untuk mempermudah penertiban prosedur dan tata cara kerja, untuk alat pemberian instruksi, dan sebagai alat perencanaan karena di dalamnya terdapat data baik fakta yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sedangkan kwitansi ini ialah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Struktur atau bagian-bagian kwitansi yaitu nama lengkap yang menyerahkan uang, jumlah uang yang diserahkan, tempat dan tanggal pembayaran, nama lengkap, dan tanda tangan si penerima. Materi yang terakhir yaitu materi ke-12 berjudul naskah pidato. Nah, pidato ini merupakan bentuk kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang telah disusun dengan baik dan terstruktur. Pidato termasuk salah satu keterampilan berbicara untuk mengekspresikan ide dan pikiran yang tersusun. Tujuan pidato yaitu mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam pikiran seseorang dan disampaikan secara lisan sehingga apa yang disampaikan mudah dipahami oleh para pendengar. Selain itu, pidato juga bertujuan untuk menghibur dan memberikan pengaruh yang baik supaya mereka dapat mengikuti hal-hal yang telah disampaikan tanpa ada rasa paksaan. Nah, contohnya itu adalah pidato keagamaan. Adapun langkah-langkah membuat naskah pidato yaitu yang pertama mengumpulkan bahan, yang kedua menentukan tema, yang ketiga menentukan maksud dan tujuan pidato, yang keempat membuat kerangka pidato, yang kelima menguraikan isi pidato. Demikianlah 12 materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.